Oke, halo semuanya, balik lagi di DCX ya, yang dimana kemarin gue udah jelasin mengenai mixing dan mastering itu apa. Nah, kali ini gue bakalan jelasin langkah awal sebelum kita melakukan mixing dan mastering, yaitu namanya balancing. Balancing itu apa sih? Balancing itu menyamaratakan audio, kalau bahasa gue itu kayak gitu. Jadi dalam artian kita mengatur volume audio kita biar didengar itu enak dulu, selaras dulu. Misal contoh, jangan sampai gitar itu terlalu kenceng, vokalnya ketutupan. Nah, itu fungsinya balancing itu di situ. Misal gitarnya terlalu kenceng, vokalnya terlalu rendah. Nah, kita atur volumenya di situ, kita balancingnya di situ. Nah, saya paham ya pengertian balancing ya. Nah, kali ini gue bakalan bagiin tips balancing ya. Ini udah ada proyeknya, dimana gue download di web. Ini gratis. Kalau kalian mau download, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Kita dengerin dulu. But I thought I'd lose you, I may amuse you. Oh, all of the moonlight. Nah, itu kan bisa didengar suara gitarnya terlalu kencang dan sebagainya. Nah, tips yang akan gue bagikan di sini bisa diterapin dalam setiap DAW, dalam setiap software. Nggak harus Studio One seperti yang gue pakai, tapi bisa diterapin juga di Cubase, di FL Studio, dan di AW-DAW lainnya. Nah, tipsnya itu gimana? Tipsnya itu kalian butuh plugin yang namanya Viewmeter. Nah, kalian pasang pluginnya di sini. Caranya gimana? Tinggal tekan plus aja di sini, tanda plus, klik. Nah, kalian cari Viewmeter. Nah, Viewmeter di sini gue pakai dari web ya. Kalau kalian nggak pakai dari web juga nggak apa-apa, karena web itu kan berbayar ya. Nah, kalian bisa pakai tuh yang gratisan, seperti contohnya Viewmeter 2 dari TB Pro Audio. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Yang pada intinya itu prinsipnya sama. Viewmeter ini bahasa gue sendiri itu gue ngertiinnya sebagai meteran yang dimana patokan kita dalam mengatur volume audio kita. Nah, di contoh tampilannya ya, Viewmeter dari Waves. Nah, di sini ada headroom. Headroom itu apa? Headroom itu adalah volume yang akan buat kita, volume yang akan kita jadikan patokan. Nah, di sini headroomnya udah standarnya itu dari Waves itu 18 itu maksudnya minus 18. Nah, kalian juga bisa atur sebenarnya 17, 16. Nah, tapi gue bakal pakai standar aja di minus 18. Nah, karena emang standarnya seperti itu. Nah, efeknya gimana nanti? Efeknya audio kalian itu bakalan kecil volumenya, tapi nggak apa-apa, karena nanti kita bakalan masuk di proses mastering, yang dimana kita akan ngeboost juga, akan menaikkan volume audio kita di proses mastering itu agar setara dengan lagu-lagu yang ada di pasaran gitu. Nah, ada 3 tahap dalam balancing ini kalau tips dari gue ya. Tahap yang pertama itu kalian mengatur keseluruhan volume audio, seluruh track ya, kalian atur dulu biar pas di minus 18 semua. Nah, selanjutnya step yang kedua itu kalian mengatur satu persatu audionya, satu persatu tracknya diatur volumenya. Misal drum mau berapa persen, gitar mau berapa persen. Nah, itu seperti itu. Nah, dan step ketiga itu kalian mengatur volume dari kesatuan instrumennya. Kesatuan instrumen di sini maksudnya gimana? Misal drum itu kan ada kick, ada snare, ada hi-hat, dan juga ada tom. Nah, kalian atur kesatuannya itu dengan cara nanti kalian buat channel bass. Caranya gimana? Nanti bakalan gue jelasin. Oke, kita langsung mulai prakteknya. Di sini bakalan gue mulai ya. Kita masuk ke step pertama. Nah, Viewmeter ini kalian pasang di channel master ya, channel utama yang nanti bakal keluarnya audio, dan pakainya yang stereo, jangan yang mono, karena nanti audio kita kan jadinya stereo. Nah, seperti yang gue bilang tadi,
step yang pertama adalah kalian mengatur keseluruhan tracknya, mengatur volume keseluruhan track. Nah, caranya gimana? Kalau di Studio One gue biasanya caranya gini, kalian pilih salah satu track ya, salah satu track di sini paling ujung kanan biasanya gue pilihnya, terus kalian pencet shift, terus tinggal di keyboard itu tanda panah kiri. Nah, sampai kepilih semuanya. Nanti kalau kalian mengatur volume salah satu track, nanti semuanya bakalan ikut. Nah, di sini kita akan fokuskan meternya itu di titik 0 ini, titik 0 ini ya, biar audionya itu bermain di situ. Kalian perlu mencari juga di audio ini bagian yang paling keras itu di mana. Nah, sini kan udah kelihatan grafiknya nih, paling keras di sini. Nah, gue bakalan jadi patokannya itu di bagian ini. Oke, kita mulai. You said Oke, dapatnya di minus 7,6. Kalau misal kalian berpikir, wah itu masih kelebihan, itu masih kadang melewati batas 0. Nah, itu nggak apa-apa, karena nanti kita bakal masuk ke proses mixing, dimana nanti bakalan kita taruh kompresor. Kompresor itu apa? Nanti gue bakalan jelasin di next video. Nah, setelah kita melakukan step yang pertama ya, dimana kita menselaraskan seluruh track ini, kita masuk ke step yang kedua. Kalian mengatur tracknya satu per satu ya. Nah, kalau gue di sini bakal mulai dari kick dulu, kick drum ya. Kick drum di sini ya, biar nggak ketutup, ini gue pin ya biar nggak ketutup pluginnya. Kick drum ini, oh ya sebelumnya kalian jangan perhatikan angka yang di atas ini, angka yang besar-besar ini jangan diperhatikannya yang sini, tapi kalian perhatikan angka yang kecil-kecil ini yang jadi patokan kalau ingin mengatur tracknya satu persatu ya. Ini angka kecil-kecil ini yang jadi patokan 20, 40, 60, 80, dan 100. Nah, itu yang jadi patokan jarum yang ada di bawah di sini. Nah, kick ini gue bakalan mainkan di sekitar 30%. Nah, kalian jangan hafalin angkanya, tapi pahami caranya. Kenapa? Karena kasusnya setiap lagu itu berbeda-beda. Karena yang di sini yang gue bikin praktek adalah lagu pop ya, gue mainnya di 30%, nggak terlalu menonjol. Tapi kalau lagu metal biasanya kicknya lebih menonjol. Nah, itu makanya setiap data yang kita terima, genre musik juga itu berbeda-beda karakternya. Jadi jangan dihafalin angkanya, tapi pahami caranya. Oke, kita mulai. Kita taruh di 30% di sini. Oke, kita solo dulu S ya. Solo. Oke, udah dapat. Oke, udah dapat segini ya. Di 30. Dapatnya di jarum sini. 30. Oke. Nah, selanjutnya gue bakalan atur snare. Nah, snare ini gue bakalan taruh di bermain di sekitar 20%. Kita solo dulu snare-nya. S ini untuk solo ya. Jadi audionya yang diputar itu satu doang ya. Yang lainnya di mute. Kalau M itu artinya mute. Oke, kita mulai di snare. Paling kencang di bagian mana nih? Ini. Kita atur di 20.
Oke, udah bermain di 20. Nah, selanjutnya kita atur hi-hat. Hi-hat di sini gue bakal mainin di sekitar 5% aja. Jadi tipis-tipis hi-hatnya. Oke. Oke, udah bermain di 5%. Lanjut kita ke tom. Tom di sini gue bakalan mainin di sekitar 30%. Ingat, jangan hafalin angkanya tapi pahami caranya. Kita cari yang paling kencengnya di mana bagiannya. Bisa kelihatan di grafiknya ini. Oke, udah bermain di 30%. Lanjut, bagian drum udah semua apa belum nih? Drum, kick, hi-hat, floor, dan snare udah semua. Nah, lanjut kita ke gitar. Nah, gitar di sini tracknya ada 2, jadi gimana nih? Padahal isinya sama. Nah, jadi kalau tracknya ada 2 seperti ini, biasanya kasusnya itu bunyinya di kanan kiri. Nah, biar bunyinya itu satu di kanan, satu di kiri. Nah, caranya gimana kalau di studio one itu? Kalian tinggal tarik yang sebelah sini ya, kita taruh di sini, ini sebelah kiri, kita 70% aja. Nah, ini di sebelah kanan. Nah, sudah jadi kanan kiri. Nah, kalian atur kedua volumenya, jangan satu-satu. Oke. Lead gitar, karena ini yaitu melodi lead ya, elektrik, gue taruh di 50%. Oke, udah masuk di 50% ya tadi di sini. Nah, lanjut ke akustik gitar. Nah, akustik gitar itu sama. Di sini tracknya ada 2. Sama, kita bikin kanan kiri. Sini gue mau taruh di 50% aja. Udah dapat 51 ya, 51 dah. Satu di kiri, satu di kanan. Ini 50%. Oke. Kita solo dulu. Akustik gitar ini gue bakalan mainin di sekitar akustik gitar ini gue main di sekitar 20% aja karena dia sifatnya rhythm juga kan. Oke, udah dapat di 20% ternyata. Jadi gak usah kita atur. Nah, lanjut ke bass ya. Bass di sini gue bakalan mainin di 40%. Oh, udah di 40%. Jadi ini prakteknya hoki ya. Karena udah ada di 40%. Yang penting kalian patokin aja angka-angka yang ada di bawah sini. Nah, lanjut ke vokal. Vokal di sini ini ada lead vokal dan juga ada backing vokal. Nah, lead vokal itu vokal inti ya. Nah, vokal inti ini gue bakalan taruh di 75%. Roses, dead roses in your hair. Roses, I smell dead roses.
dead roses, dead roses, roses. Oke, udah segitu aja. Kalau masih kelebihan nggak apa-apa, nanti kita bakal proses di mixing di kompresor, jadi nggak masalah. Lanjut ke backing vokal. Nah, backing vokal di sini gue bakalan atur dia di kisaran 50%. Kita ambil yang dominannya, kita ambil yang paling kenceng di mana. I said you should go, but then I said please wait, no, I'm not sure. I said you should go, but then I said please wait, no, I'm not sure. Oke, udah dapat di 50% di frekuensi paling kerasnya. Lanjut kita masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiga ini berarti kalian mengatur seluruh kesatuan instrumennya. Satuan instrumen di sini maksudnya di sini kan ada drum, ini kan ada tom, ada hi hat dan sebagainya kan. Nah, kalian bikin channel bass. Channel bass itu apa? Itu channel bass itu adalah sebuah channel yang mengatur kesatuan track yang dikirim ke channel itu. Contohnya gimana? Kita klik kanan dulu di sini. Udah ya, ini di select dulu. Udah kita pilih, kita klik kanan, add bass channel. Nah, nanti channel yang kita pilih tadi masuknya ke sini semua, ke bass channel ini. Nah, kan tadi nyontohin drumnya. Nah, jadi drumnya kita solo dulu semuanya. Nah, coba kita putar. Ini juga. Belum gue send ya. Nah, send. Salah tadi. Harusnya add selected track to bass channel. Nah, tapi kita malah milihnya add bass channel doang. Jadi harus di send manual nih tadi. Diklik plusnya ini send. Nah, pilih ke bass 1. Nah, jadi biar keluar sini. Nah, udah keluar kan spektrumnya. Nah, lanjut. Kita masukkan, kita atur volume dari kesatuan channel ini, dari kesatuan track ini. Ini keseluruhan drum gue bakalan taruh di 40 atau 50%. Oke, udah masuk di 40%. Nah, lanjut kita atur channel lainnya. Itu channel gitar. Nah, gitar di sini kan ada gitar rhythm dan gitar melodi kan. Nah, gitar rhythm dan gitar melodi ini kita masukkan jadi satu channel lagi, satu channel bass tadi. Nah, caranya gimana? Itu kan tadi salah ya tutorialnya ya. Jadi kita pilih nih. Ya, udah dipilih, kita klik kanan. Nah, add bass for selected channel. Kita klik. Coba kita mainkan solo. Nah, udah masuk nih. Jadi kalian nggak perlu input manual lagi. Kalian seperti itu. Oke. Kita cari yang paling dominan tadi. Mana gitarnya? Oke, bagian sini. Nah, seluruh gitar ini gue bakalan masukin di 60%. Oke, udah bermain di situ. Lanjut ke vokal. Kenapa bass enggak? Nah, karena bass kan cuma satu. Dan juga bass itu sifatnya mono bukan stereo. Jadi cuma satu doang di sini. Jadi nggak perlu kita atur gitu. Nah, kecuali bassnya itu ada beberapa track lah, baru kita atur tuh. Jadi bass channel ada beberapa track. Misal ada bass
yang gitar atau ada bass apa gitu kan, bass dari orkestra atau apa. Nah baru kita atur dari channel bass itu tadi. Nah untuk keseluruhan vokal pun sama, kita masukkan ke dalam channel bass. Nah seperti ini, sama seperti tadi, kita pilih, klik kanan, add bass for selected channel. Nah ya, kita mainkan. Vokal ini gue taruh di 90%. Kenapa? Karena vokal itu adalah suatu elemen penting dalam lagu gitu. Masa gitarnya yang menonjol tapi vokalnya gak kedengaran, nanti lagunya jadi gak enak gitu kan. Percuma ada vokal tapi gitarnya yang menonjol. Gitu. Oke, vokal ini gue taruh di 90%. Wah, ini keputar semua ya. Lupa gue solo. Oke, solo dulu vokalnya. Udah. I smell dead roses, roses, dead roses, roses, dead roses and roses, roses, dead roses. Oke, udah bermain di 90% ya. Nah, jadi udah selesai kayak gini doang yang namanya balancing itu. Nah, kita dengar keseluruhan musiknya. Coba kita play. Dead roses in your hair. Can you smell roses like candy in the air? Oke, jadi kayak gini doang yang namanya balancing. Kalau kalian berpikir, nah itu gitarnya masih terlalu menonjol, vokalnya tadi ada yang nggak kedengeran. Nah, nggak apa-apa karena nanti kita akan masuk ke proses mixing. Nah, mixing itu kan kayak kemarin gue jelasin kan ada main effect dan additional effect. Nah, di main effect itu kan kita bakalan kasih yang namanya kompresor, kita kasih yang namanya EQ. Nah, EQ itu fungsinya nanti misal ada bagian vokal yang nggak kedengeran nih sama gitarnya tiba-tiba kenceng. Nah, itu kita aturnya di EQ tadi, equalizer, untuk menaikkan atau menurunkan frekuensi tertentu. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa sih balancing ini perlu dilakukan di awal gitu kan? Karena biar ketika kita proses mixing, kita memasukkan EQ dan juga kompresor, itu kan plugin itu atau alat itu kan mempunyai karakter masing-masing. Nah, kadang ketika memasukkan EQ, ketika kita memasukkan EQ atau kompresor ya ke dalam satu track, misal gitar, nah itu kadang bisa ngeboost volumenya atau menaikkan volumenya secara otomatis. Nah, gimana caranya biar volumenya itu tetap bertahan tetap bertahan seperti waktu kita balancing. Nah, itu seperti itu pentingnya balancing itu tadi. Nah, nanti gue bakalan bahas di next video lah ya mengenai EQ dan kompresor. Yang penting kalian tahu step awalnya dulu, dasarnya dulu, dan ingat jangan dihafalkan angkanya tapi pahami caranya. Oke, WDCX sekian, terima kasih.